Halo, halo, ketemu lagi kita di Sinemisu dan kali ini ada gua Disan sama teman gua Diar seperti biasa, seperti judul programnya Sinemisu, tentunya kita akan misuhin AKA, ngejulitin apapun itu yang kita mau dan kali ini yang kita mau julitin adalah The Suicide Squad. Gimana nih, Brody? Sudah siap untuk eh, Lumayan ya, akhirnya kita bisa nonton Suicide Squad during pandemic. Such a pleasure gitu kan. Sabi, sabi, sabi. Ini kita temanya nih mau memuji The Suicide Squad atau ngeroast The Suicide Squad nih? Nah, enggak. Kalau kalau menurut gue ya, Bro, kita kalau sebuah film itu memang kita harus melihat dari objektif point of view gitu, Bro. Jadi Gokil. kita mungkin ya kan apa yang menurut kita bagus akan kita omongin gitu kan. Apa yang menurut kita jelek bisa kita omongin juga gitu. Jadi Gokil. mungkin nanti mungkin para pendengar atau para penonton kalau ada yang mempunyai sudut pandang yang lain juga monggo bisa komentar juga gitu kan, karena kan nggak opini kita yang paling benar gitu. Gua rasa kalian-kalian ini kalau misalkan sebagai penonton yang sangat objektif pasti akan setuju sama pandangan kita. Sabi, 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 sabi. Jadi ya seperti biasa disclaimer dulu buat teman-teman yang nonton atau yang dengar. Of course di sini bakal ada spoiler. Jadi ya kalau misalnya kalian belum nonton filmnya tapi tetap memilih untuk mendengar atau ngelihat review ini ya seenggaknya kami sudah memperingatkan. Dan Yes, yes. oke lah, kita bakal sebelum masuk ke pembahasan soal di Suicide Squad-nya itu sendiri, sedikit sinopsis aja kali ya untuk perkenalan soal cerita filmnya ini kan sebenarnya Suicide Squad kalau yang sudah pernah nonton sebelumnya yang tahun 2016 itu such a chaos or anything yang jelek itu Clusterfuck. iya betul, clusterfuck. Jadi ya The Suicide Squad ini sebenarnya intinya kan sama, mengumpulkan segerombolan eh, super villain di dunia DC, di DC Universe gitu. Mereka dikumpulkan untuk menjalankan misi yang istilahnya apa ya? Misi yang eh, apa ya? Misi kotor gitu loh. Maksudnya jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak ingin dilakukan secara langsung oleh pemerintah Amerika karena diceritanya di Amerika. Eh, jadi ya supaya mereka bersih tangannya, suruh saja sekumpulan super villain ini untuk melakukan tugasnya gitu. In which kalau misalnya si super villain ini para kumpulan super villain ini gagal melakukan misinya, kalau mereka mati ya nggak ada yang nggak rugi gitu buat pemerintah Amerikanya juga karena ya they're a bunch of bad guys gitu, ya tinggal cari lagi gitu yang lain buat disuruh ngelakuin misi itu gitu. Nah misinya ini sebenarnya agak-agak berat eh, yang ada di film The Suicide Squad ini karena kumpulan super villains ini mungkin yang kita bisa kasih nama yang populer-populer ya kayak Harley Quinn, terus Bloodsport, Peacemaker, King Shark, eh, dan lain semacamnya itu disuruh datang ke suatu negara fiktif yang ada di DC Universe namanya Corto Maltese untuk membersihkan semua jejak terkait dengan suatu proyek rahasia yang dinamakan Project Starfish yang dilangsungkan di negara Corto Maltese itu, yang katanya si Project Starfish ini tuh punya potensi bahaya yang cukup besar buat Amerika dan juga seluruh dunia gitu. Kurang lebih ceritanya seperti itulah. Ya a bunch of these bad guys melakukan misi kotor di Corto, Corto Maltese untuk pemerintah Amerika dengan iming-iming mereka akan dikurangi hukumannya gitu. Nah, jadi kita langsung bahas aja nih gimana nih Brody soal eh, film The Suicide Squad ini sendiri menurut lu kan ini cukup
hype-nya kan cukup besar gitu. Apalagi ini kan The Suicide Squad ini dibilang sebagai dalam tanda kutip soft reboot dari Suicide Squad yang sebelumnya sudah pernah dibikin sama David Ayer tahun 2016. Yang mana sebenarnya untuk Suicide Squad-nya David Ayer sendiri ini sampai sekarang masih ada intrik-intrik lah yang katanya juga akhirnya menimbulkan movement seperti Snyder Cut kemarin. Ini movementnya hashtagnya release the Ayer Cut. Betul. Itu gue juga baru denger 2 hari yang lalu itu gue juga baru tahu bahwa ada semacam David Ayer cut Katanya ya. gitu kan. Gue gara-gara ya betul katanya, karena kalau lu lihat di YouTube itu kemarin gue nge-trace the first ever trailer yang keluar untuk Suicide Squad yang 2016 gitu. Jadi kalau lu lihat ternyata itu trailer pertama itu bukan yang ada lagunya Queen tuh, bukan yang Bohemian Rhapsody itu, bukan apparently soundtracknya beda banget, dan itu ngebawa vibe Suicide Squad yang menurut gue juga beda gitu, dan banyak komen yang bilang bahwa sebenarnya itulah arahan originalnya David Ayer, soundtracknya seperti ini nih gitu, dan ini yang theatrical release itu sudah yang versi studio gitu, jadi bukan original visionnya of David Ayer gitu. Jadi kesalahannya sepertinya sama nih dengan perlakuannya terhadap Joss Whedon gitu. Bahkan Joss Whedon yang keluar theatrical release pun itu bukan original visionnya dari si Joss Whedon juga gitu. Karena katanya itu juga kan di ganggu lah, intervene sama si Warner Bros Studios gitu kan. Jadi perlakuannya sama lah. Gue nggak ngerti sampai sekarang itu kenapa studionya seperti itu gitu ya. Cuma ya sekarang itulah yang gue ketahuin, apparently there's a David Ayer cut gitu kan. Iya. Warner Bros. And so about the Suicide Squad itself, ini apa ya? Before we go deeper, kalau opini lo in general gitu, is it worth the hype? Shit. Gue lagi mencari kata-kata yang bisa merepresentasikan film itu in general. It's basically a popcorn movie gitu sih. Buat kalian yang nonton film untuk mendapatkan serunya, funnya gitu. Basically ini movie buat kalian lah gitu. Kalian kalau kalian casual movie goer, sorry banget nih, yang nontonnya hanya untuk yang penting entertaining gitu. Ya udah, this is it gitu. This is for you guys. Menurut gue, karena memang apa yang mereka inginkan itu achieve gitu. Kayak awesome action sequences gitu ya, keren banget actionnya, gue nggak bohong gitu ya. Koreografinya tuh oke gitu, sama kalau kalian ngelihat dari sisi komedinya juga dapat gitu loh. Jadi kalau kalian mencari itunya, kalian akan temukan hal itu di Suicide Squad gitu. Tetapi kalau kalian mencari film yang lebih bermutu gitu ya, lebih bermutu as in ada value added-nya lah selain dari lucu dan seru gitu ya actionnya. Kalian mencari cerita yang lebih oke gitu ya, kalian nggak bisa temukan di Suicide Squad ini yang James Gunn ini gitu. Jadi menurut gue pribadi it's overhyped, but it's good nonetheless lah buat lo kalau lagi bosan gitu ya. Menurut lo gimana Bro Disan? Kalau gua sih kurang lebih sama ya. Maksudnya first viewing gua sebenarnya gua merasa ada bagian-bagian tertentu yang apa ya, gua tuh bukan datang ya, maksudnya karena nontonnya di streaming gitu. Jadi pertama kali gua membuka filmnya, yang gua expect adalah gua datang dengan mindset gua pengen cari hiburan gitu, dan I expect a good popcorn movie, dan gua dapat itu dari The Suicide Squad in general. Maksudnya ya kayak ya seperti yang lo bilang, actionnya asik, stylish, keren, apa ya, ada beberapa bagian-bagian tertentu yang menurut gue agak
pace-nya agak sedikit dragging dan gue agak doze off karena ya jujur aja gue nonton The Suicide Squad nggak in one sitting karena waktu sekitar setelah separuh film jalan tuh gue ketiduran terus gue baru lanjutin lagi abis itu dan gue baru bisa nyelesain filmnya di yang percobaan kedua gitu dan tapi ya still it's a very fun movie. Mungkin kalau menurut gue karena ini kali ya yang gue bisa dapatkan dari si The Suicide Squad-nya James Gunn ini adalah mereka benar-benar doesn't take itself the movie I mean doesn't take itself seriously dan mereka nggak melakukan itu setengah-setengah, nggak half-assed kayak Suicide Squad yang mau nggak mau harus dibandingin kayak Suicide Squad yang 2016 yang menurut gue I don't know itu karena studionya atau gimana tapi menurut gue apa ya mereka tuh agak nanggung gitu kalau Suicide Squad yang pertama gitu mereka tuh mau jadi film yang nggak serius tapi ya nggak nyeleneh amat juga gitu dan mau dibilang sebagai suatu film comic book movie yang serius pun Suicide Squad ya nggak bisa dibilang seperti itu juga untuk yang tahun 2016 kemarin maksud gue. Sedangkan The Suicide Squad yang James Gunn ini ya benar-benar bisa menempatkan posisinya gitu. Ini bukan film serius. It's full of humor, actionnya yang gila-gilaan gitu dan mereka tuh James Gunn bikin tuh bener-bener kayak nggak ada restrictionnya gitu ya bener-bener sesuka dia aja and it's fun it's chaotic but fun kalau gua sih kurang lebih seperti itu ya. Iya betul. Gue get what you're trying to say lah. Apa memang kalau gue pribadi mindsetnya agak berbeda dari lu gitu kan. Kalau gue nonton film memang gue lagi nyari yang kocak-kocak, yang bodoh-bodoh gitu ya karakternya gitu. Cuma on the other hand gue juga mencari yang setidaknya dari sisi story nggak membosankan. Gitu. I see. Tetapi apparently ketika nonton Suicide Squad, gue entertain ketika mereka lagi ngelawak sama lagi ada action sequences gitu. Tetapi ketika kita udah mulai diem tuh udah nggak ada actionnya udah nggak ada komedinya kita masuk ke jalan cerita gue baru menyadari bahwa jalan ceritanya tuh nggak interesting gitu untuk ditonton gitu makanya itu hal yang ngebuat gue cukup ngantuk juga gitu dan baru sadar bahwa filmnya 2 jam 12 menit gitu tetapi gue kerasa kayak lagi nonton film 4 jam gitu jadi ini kok kerasa lama begitu sih bro. Nah itu let's try to elaborate poin yang lo bilang tadi dari segi story dari segi ceritanya ya maksudnya saat actionnya sedang tidak ada saat mereka sedang tidak bercanda gitu apa sih problemnya yang lo lihat dari plotnya The Suicide Squad ini? Oke, menurut gue plotnya cukup cukup repetitif ya Bro Disan. Jadi mungkin kalau ngomong in general dulu belum cut deeper ke spoiler territory repetitif gitu kayak memang kan kita kalau di sebuah film itu kan kita ada main konflik gitu ya main konflik terus nanti ada sub konflik gitu kan. Yeah. Nah ini sub konfliknya itu repetitif gitu itu mulu lagi itu lagi terus nanti habis itu baru main konflik gitu dan gue merasanya cukup repetitif dan boring gitu nggak ada karena repetitif itulah jadinya berasa kayak kita ke subplot yang membosankan lagi gini ini terus gitu gak ada yang lagi jadi ya that's sih itu yang menurut gue membosankan gitu dan mungkin nanti kalau abis ini kita cut into spoiler territory ya itu ada satu plot yang menurut gue kalau kita buang itu nggak akan mengubah jalan cerita gitu ada satu subplot yang menurut gue nggak penting gitu terus di akhir ending kayak tiba-tiba muncul terus gue kayak oh iya ini ada subplot ini ya? Ngapain lagi nih
gitu. Ya kayak gitu paling Bro Disan. Oh, I see, I see, I see, I see. Tapi kalau kita membahas, ini kan sekumpulan supervillain ya. Menurut Ya. lu, apakah semuanya menarik? Apakah semuanya justified, as in semuanya dapat porsinya masing-masing menurut lu gitu? Karena kalau menurut gue ada beberapa tokoh-tokoh tertentu yang buat gue pribadi sangat asik buat dilihat gitu. Gue suka bagaimana mereka menampilkan Bloodsport. Gue suka Bloodsport diperanin sama Idris Elba. Terus gue juga suka sama Peacemaker dengan gayanya yang kayak gitu yang diperanin sama si John Cena juga. Harley Quinn, of course, menurut gue tidak perlu dipertanyakan lagi gitu. Terus cuman ya ada juga beberapa karakter-karakter lain yang menurut gue agak kurang kuat sih, as in kurang kuat, dan bagi gue apa ya, tidak seperti ekspektasi gue sih. Maksudnya kayak gue pikir bakal ada untuk beberapa karakter tertentu bakalan leading to something big, tapi tidak gitu. Kalau lu, menurut lu gimana? Iya. Gue paham menurut lu karena kayak ada beberapa karakter yang mungkin tidak diceritakan backgroundnya gitu. Kan itu sebuah dasar storytelling gitu kan untuk lu bisa kayak semacam mendukung dia gitu kan, mendukung seluruh tindakan-tindakan yang akan dia lakukan di film itu. Cara lu bisa mendukung dia adalah lu harus paham dulu backgroundnya dia gitu kan. Yeah. Cuma ada beberapa memang karakter yang tidak dielaborate atau diceritakan backgroundnya gitu. Jadi lumayan sulit untuk kita mendukung tindakan yang dia lakukan across the movie gitu. Tetapi kalau melihat dari sisi interestingnya gitu, gue merasa karakter-karakter yang dikasih lihat di dalam film ini dengan seluruh kepribadiannya dan dengan seluruh skillnya itu sangat menarik karena mereka unik-unik semua gitu. Apalagi si TDK itu The Detached Kid, menurut gue kayak yo what the fuck gitu. Kayak itu kocak banget gitu. Jadi kayak ya it's good to see yang unik-unik gitu sih. Paling gitu stance gue soal karakter. Ini kalau TDK itu kayaknya reaksi semua orang supposedly bakalan kayak Harley Quinn di filmnya sih, kayak bener-bener what the fuck kayaknya. Gue juga kan gue soalnya nggak terlalu ngeliat trailer kan, jadi gue nggak tahu kalau dia akan melakukan hal itu gitu. Gue kayak what the fuck. Kayak kan udah ditanyain kan berkali-kali kayak TDK apa tuh kepanjangannya? Ya nggak ada kepanjangan ya, emang itu namanya gue gitu. Nama lu cuma huruf-huruf gitu doang gitu. Kayak gak jelas banget. Ternyata ada detachable kid Iya. anjing, beneran detachable anjing. Terus apa yang dia lakukan cuma nampolin doang, fungsinya apa? Gitu, bener-bener Suicide Squad itu yang gitu tuh, nggak penting soalnya. Aduh, bener-bener dah tuh. Dan apa ya, sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang kita lihat di introduction scene-nya The Suicide Squad itu kan diassemble beberapa orang gitu yang sepertinya tuh kayaknya menarik gitu. Kayak si Savan tuh di awal apa ya itu kecelebat sih gue pas yang pertama opening scene-nya kan memperlihatkan Savan tuh kayak yang menacing banget gitu apa gitu. Terus kayak mereka dia diassemble dengan anggota-anggota tim lainnya kayak Harley Quinn, Colonel Rick Flag, terus dia sama Weasel, terus sama Jay Flynn, Blackguard, ya gitu-gitulah. Cuman ternyata hancur semua tuh. So this is the famous Suicide Squad. Iya, terus kayak apa ya, gue mikirnya kayak bakalan ada apa gitu dengan tokoh-tokoh itu, kayak misalnya si Blackguard atau si Savan gitu. Tapi ternyata baru awal-awal sudah lenyap mereka saudara-saudara. Iya, makanya kayak gitu, kayak itu kayak semacam ya ode to Deadpool menurut gue, kayak semacam persembahan atau kayak gitu sih menurut gue. I see. Itu tadi maksudnya gimana tuh? Mungkin buat yang belum familiar, why did you say it's an ode to Deadpool? Iya, mungkin apakah kita udah boleh nih kita masuk ke spoiler territory nih? Ya nggak mungkin. apa-apa.
Kan gue dari tadi Nggak apa juga ya, udah oke. gue udah spoiler dari tadi udah bilang pada mati di awal. Ya udah oke. Ya basically itu sih guys. Apa kalau kalian udah nonton Deadpool yang kedua gitu ya kan kalian keren tuh. Lihat apa scene-nya X-Force kan udah keren banget di assemble tuh kan ada Vanisher, ada apa namanya si Domino gitu-gitu. Terus keren banget kan terjun dari pesawat just apa tanpa mengindahkan win advisory gitu ya. Terus kayak ternyata mereka semua mati semua Bedlam terus si vomit acidic gitu siapa yang dimainin sama Bill Skarsgård gitu kan terus semuanya mati semua ya ini basically Suicide Squad kayak gitu juga gitu di Iya, iya. awal-awal tim yang kita lihat terus semuanya mati gitu terus ternyata ada tim backup ternyata the real Suicide Squad gitu ya atau yang pertama mungkin yang the real Suicide Squad gue Iya. juga nggak tahu gitu kan mati semua gitu jadi Ternyata cuma distraction doang, mereka yang selamat juga betul. cuma dua gitu. Itu gue sebenarnya agak ya apa ya, tidak expect juga kalau misalnya tokoh yang recurring dari yang Suicide Squad yang awal yang dari David Ayer punya ya, maksudnya kayak Boomerang gitu tuh kayak tiba-tiba Tuh. langsung tewas aja baru awal-awal. Iya, kirain kalau lanjut ke movie yang berikutnya yang baru gitu, berarti kan fans banyak yang suka gitu kan, dan kirain dia bakal di maintain gitu, Iya. tapi ternyata kita salah gitu kan, ternyata dia mati gitu kan, tolol gitu. Ya, lu itu lumayan lumayan seru lah guys buat dark komedinya gitu, dapat lah Iya, kalian iya, gitu. benar-benar. Mungkin baiknya sih jangan apa namanya baca review apa nonton atau dengerin review kita sekarang ya. Nonton kalau aja dulu baru kalau review belum lagi. nonton. Iya, 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 iya. gitu sih paling ya. Iya, gue Iya. juga suka sih sebenarnya sama cara ya eh, bagaimana si James Gunn ini menyisipkan humor-humornya itu. Maksudnya memang kena aja sih, dan cara humornya pun memang sesuai dengan penokohan-penokohan apa ya si karakter-karakternya gitu loh. Jadi apa ya, lontaran-lontaran humornya tuh nggak yang out of character gitu loh buat setiap tokohnya gitu, dan asik ngelihatnya, dan makanya gue bisa bilang ini film ya tahu banget dari segi entertainment ya mau jadi apa gitu, because it's very fun, sangat lucu, dan humornya dapat karena sesuai sama uh, gimmick humornya tuh semuanya sesuai gitu, kayak si King Shark gitu misalnya kan humornya ya blow on polos gitu kan, tapi kocak aja lihat King Shark kelakuannya kayak Iya. gitu gitu. Terus kayak si Bloodsport meskipun sangar dan segala macem, tapi kayak dia tuh bercandaannya tuh kayak yang awkward gitu loh, kayak dia tuh mau ngelawak tapi kayak mau tetap terlihat cool and masculine gitu. Jadi Iya, kalau gue memang melihatnya adalah Suicide Squad itu karakternya sebagai orang-orang yang mentally ill lah gitu dan mereka tuh chaos gitu dan iya, iya. everything they do tuh chaotic semua gitu dan apa bercandaannya represent kepribadiannya mereka gitu dan bener kata lu itu nggak out of character sama sekali dan bercandanya messed up gitulah dan Hmm. that's good gitu that's good to see apa part of dark komedinya Hmm, hmm, hmm. gitu apa itu for the comedy side ya dan untuk action sequences-nya pun itu bagus juga gitu ada beberapa action yang paling memorable buat gue adalah action scene-nya Harley Quinn sama action sequence-nya Bloodsport sama Peacemaker ya ketika Ah, mereka yes. apa namanya semacam tanding mini gitu kan Iya, 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 kompetisi iya, iya. mini gitu kayak James Gunn tuh paham gitu cara ngeder kayak gimana caranya kelihatan apa nggak boring dan entertaining gitu apa ada beberapa kamera movement yang dia sengaja nggak langsung cut gitu kan tetapi sengaja mereka apa namanya dia lamain semacam long shot dikit terus kelihatan jadinya koreografinya gitu apa mungkin yang paling bagus itu kelihatannya adalah ketika action sequence-nya Harley Quinn di hall itu dengan menggunakan javelin itu kan Ah, apa sih iya, yang iya. tokat itu menurut gue sih keren banget Iya, iya, iya. that's basically it sih Iya, iya. action
yang paling oke. Sama menurut gue juga di dua scene itu yang bener-bener menurut gue kelihatan yang style directingnya James Gunn Betul, banget tuh di dua scene itu sih. Kayak betul, gimana mereka betul. sih yang untuk Bloodsport sama Peacemaker tuh kayak eh, dari shot-shotnya tuh sangat well established gitu. Kita benar-benar bisa ngelihat apa yang kelihatan di situ, tapi di satu sisi juga dia bisa membuat si dua tokohnya ini, si Peacemaker sama si Bloodsportnya ini tuh saling kayak bertukar banter tapi tanpa perlu banyak bacot gitu. Asik banget Betul, ngelihatnya. betul. Dan yang si Betul, Jeff Lynne asik. juga ya stylish banget sih, maksudnya kayak tiba-tiba dibikin jadi kayak berbunga-bunga segala macem gitu. Iya, Itu kayak wow, iya, iya. itu sangat Betul, betul. a visual delight sih itu yang dua scene Betul. itu. Mantep Betul, banget. betul, betul. Itu paling memorable lah menurut gua, action sequence-nya, dan paling oke karena koreografinya dan juga cara dia nge-shotnya gitu. Which is good. Iya, iya. Begitu. Uh, Iya kan, iya kan. and if we're talking about apa ya, membandingkan The Suicide Squad-nya James Gunn sama Suicide Squad-nya David Ayer gitu. Mungkin yang dari kita udah elaborate cukup panjang tadi sebelumnya itu kan eh, hal-hal yang menurut gua James Gunn tahu kurangnya dari Suicide Squad sebelumnya seperti apa, uh, dan dia improve itu di The Suicide Squad versi dia gitu. Tapi menurut lu apa aja kalau ada hal-hal yang uh, belum ya apa ya, yang menurut lu seharusnya James Gunn notice itu di Suicide Squad sebelumnya merupakan suatu kelemahan, tapi dia nggak improve itu di Suicide Squad-nya dia, ada nggak? Itu ada jelas, bro. Itu mungkin gue akan menjelaskan in detail gitu, kayak yang tadi gue bilang sebelumnya, bahwa Hmm. again kalau kalian semua mencarinya ini itu adalah sebuah popcorn movie yang bener-bener kayak yang penting entertaining deh, nggak peduli ceritanya kayak gimana gitu kan. Suicide Squad film yang bagus gitu, Ya. tapi kalau kalian melihat dari membawa nge-view ini, nonton ini dengan mindset yang lebih serius gitu, gue rasa kalian akan menemukan beberapa kekurangan gitu. Dan menurut gue yang ini sangat disayangkan ya, kita ngelihat filmnya James Gunn yang ini versi Suicide Squad-nya dia gitu. Hmm. Karena obviously banget kalau kalian nonton ini, kalian akan melihat banyak hal yang dia improve gitu loh dari film selanjutnya gitu. Seakan-akan dia udah tahu poin-poin yang jelek di mana aja, makanya hal itu dia improve gitu di filmnya dia sendiri. Hmm. Tetapi sayangnya ada satu atau dua poin lah yang dia sengaja nggak improve gitu. Mungkin gue akan jelasin dulu kalau dari sisi yang dia improve apa aja gitu ya. Boleh, Yang boleh. pertama itu udah jelas, yang ini udah jelas banget, semacam editan atau secara visual gitu ya. Ya. Kalau kalian notice di Suicide Squad yang sebelumnya tuh rasanya kok gelap banget begitu ya, dark Nah, banget kayaknya gitu ya. iya. Brightness-nya mungkin 0% apa gimana gitu. Nah ini tetapi kalau yang di film yang ini jelas lebih bright dan lebih colorful gitu, which is biasanya gue nggak bilang film yang dark itu jelek, nggak juga gitu, cuma maksud gue it's nice to see film yang lagi take place di daytime gitu, memang kelihatan cerah gitu. Hmm, Kalau hmm. di Suicide Squad yang sebelumnya kan bener-bener literally ada matahari gitu kan, tetapi tetap gelap gitu. Iya, Kayak iya. ini apa sih, ini ada apa sih editannya gitu kan. Iya, iya. Jadi that's good gitu, itu yang satu. Terus yang kedua adalah kayak yang tadi gue bilang, out to Deadpool gitu ya. Dia mungkin kayak ngelihat Deadpool, wah nih mati semua nih, kocak nih, ya udah deh ngikut kali ya kayak gitu. Cuma ini lebih gory, death scenes-nya, dan lebih banyak gitu. Jadi kalau gue harus membandingkan versi Suicide Squad ini ke Suicide Squad yang sebelumnya, ini jauh lebih gory dan lebih banyak death scenes-nya, which is good gitu, sesuai dengan nama filmnya Suicide Squad gitu. Iya. Memang kalian harus semua mati gitu, which is good again. Dan sama yang ketiga again, dia tahu lah James Gunn cara nge-shot action sequences yang
bagus gitu. Kayak nanti kalian akan melihat filmnya, scene-nya Harley Quinn gitu, which is very good gitu, choreographical speaking gitu kan. Dan yang terakhir adalah yaitu film superhero, super villain gitu. Memang it's made to be fun gitu kan, dan itu hal yang missing di filmnya David Ayer yang sebelumnya, dan kalian akan temukan di versinya James Gunn gitu, Iya, which iya. is good gitu guys. Tetapi ya menurut gue yang nggak diimprove itu adalah uh, soal story development-nya dan juga karakter development-nya guys. Itu yang menurut gue masih kurang sih. Karena kayak yang tadi gue bilang, story-nya tuh repetitif gitu. Kalau gue harus spoiler, dia itu nanti subplot-nya berkali-kali nyari orang gitu. Kayak pertama kali nyari Flag, terus habis itu nyari Tinker, habis itu nyari Harley Quinn, terus habis itu baru ke Jotunheim, ke Project Starfish-nya Iya, itu. iya, Kayak iya. ya lumayan repetitif lah, boring jadinya. Itu yang ngebuat mungkin gua dan Bro Disan juga jadi ngantuk gitu. Iya, Nah, iya. itu gimana Bro Disan? Iya, iya. Mungkin lu bisa elaborate juga tuh dari sisi story gimana tuh? Iya, kalau cerita sih apa ya? Gue sebenarnya ada beberapa poin yang baru nyadar setelah lu juga bilang tadi gitu. Kayak kalau dipikir-pikir bener juga sebenarnya alur plotnya dia tuh cukup repetitif. Ya maksudnya intinya mereka datang ke sana kan untuk Project Starfish gitu ya. Cuman along the way itu untuk menuju ke sana mereka harus melakukan banyak hal dulu. Tapi apa aja sih hal-hal yang harus mereka lakukan itu? Ternyata yang harus mereka lakukan itu adalah mencari orang-orang gitu. Dan ya mulai dari nyari si Flagnya dulu kan, ketemu sama si Flag, nyari si Harley Quinn, nyari Tinker dulu terus baru habis itu nyari Iya, Harley Quinn kan, baru ke sana. Ya, ya apa ya, secara pacing cerita it gets stale at times menurut gua. Dan sejujurnya saat mereka menurunkan tensi ceritanya setelah porsi-porsi actionnya itu tuh bisa bener-bener kayak turun banget loh gitu. Eh, Pergerakan alur ceritanya kayak yang tadinya pas di menjelang action tuh kayak mereka bergeraknya dengan cepat banget gitu. Berpindah terus masuk action yang heboh dan super stylistic, yang mana itu bagus gitu, maksudnya gua suka. Cuman kayak setelah itu semua selesai terus kayak ya udah, kita kembali ke berdialog lagi, mencoba menggali ke tokoh-tokohnya, interaksi antar para membernya Suicide Squad ini dan segala macamnya. Di bagian-bagian itu tuh terasa agak ya membosankan gitu, apalagi bagi gua yang nonton pertama, ya maksudnya yang bagi gua yang nonton untuk mencari entertainment, ya kayak ah ayolah, ini bisa lebih cepat lagi nggak sih itu atau gimana sih, maksudnya kayak gue sih sejujurnya waktu pas mereka ada yang bagian masuk ke apa ya, setelah mereka ketemu sama kolonel, mereka nemuin si Rick Flag itu kan, mereka rencanain masuk ke dalam kota kan, terus mereka masuk ke dalam kota, mereka mengunjungi bar dan segala macem lah buat buat nyari si The Tinker itu kan. Nah itu tuh agak betul betul. gua tuh ketiduran tuh di situ akhirnya. Kayak kan gue baru nonton The Suicide Squad tuh setelah gua dua percobaan baru kelar tuh. Ya itu pertemuan first sitting gua tuh ya kolapsnya di situ tuh. Gue udah ketiduran, udah ngantuk banget tuh pas ngeliatin dia mau masuk, nungguin dia masuk ke bar terus Iya, ngobrol-ngobrol kan. Sebenarnya di bar itu kan sebenarnya scene yang mencoba untuk apa ya, eh, dalam tanda kutip bikin Suicide Squad ini jadi ada rasa kekeluargaannya gitu, eksplorasinya. Cuman kayak betul wah, gue udah betul. nggak betah banget tuh nungguin di situ. Gue udah ngantuk banget nih, tidur lah ini. Betul-betul, kayak maksud gue adalah entertaining kan sebenarnya nggak perlu dilihat dari dialog lucunya saja atau dari Iya. action sequence-nya yang bagus gitu ya. Sebenarnya entertaining pun bisa kok dibuat dari si story gitu loh. Story yang bagus itulah yang ngebuat kita jadi lebih engage, lebih Hmm. glued to our seat gitu ya, yang bikin kita jadinya terjaga dalam malam gitu, kita nggak ngantuk gitu kan. Iya, iya. Kayak mungkin di sini gue akan mencoba untuk compare film Suicide Squad ini dengan film James Bond gitu.
Karena mungkin bagi kalian yang tadi dengar komen gue cari orang ya itu kan kebanyakan film seperti itu juga gitu. Kalau film-film spy, film-film militer, pasti subplotnya adalah cari orang, habis itu baru ke misi yang terakhir yang gede gitu kan. James Bond pun kalau kalian tonton semua kayak gitu loh. Cari dulu orang-orang ini, cari orang ini, baru nanti dia nyelesain misinya dia yang terakhir gitu. Dan menurut gue James Bond nggak terasa boring sama sekali gitu. Kenapa kayak gitu? Karena setiap kali dia mencari orang, dia learn new information gitu. Ada informasi yang terkait dengan misi gedenya dia gitu, dan dia jadi mulai melihat secara jelas, oh misinya dia itu yang terakhir ternyata seperti ini nature-nya gitu, dan itu yang ngebuat ketika dia learn new information itu, kita sebagai penonton pun juga learn new information gitu. Itulah yang ngebuat kita jadi tetap guessing, kita tetap lumayan mendukung dia juga gitu untuk mencari informasi-informasi baru dan untuk berpikir gimana nih caranya nanti nge-treat the last big missionnya dia gitu. Tetapi di sini nggak seperti itu gitu. Padahal udah dikasih tahu dari awal bahwa guys, jadi ini misi kalian ke sana adalah hancurin evidence semua terkait dengan Project Starfish gitu. Oke. Kenapa orang-orang di sana bener-bener nggak sama sekali nggak ada yang mempertanyakan sepanjang film apa itu Project Starfish, nggak ada. Bahkan ketemu sama Tinker aja dia nggak nanya, woi apa tuh Project Starfish, nggak. Yang penting dia cuma kayak kita pengen lu bawa kita ke Jotunheim, kita butuh untuk ngancurin Project Starfish. Tetapi kenapa kalian sama sekali nggak ada yang berpikir apa itu Project Starfish dan itu sebenarnya apa gitu kan. Coba kalau kayak lu lihat abis itu kan pas kita udah datang ke Jotunheim, terus kayak Tinker baru di situ loh dia ngebocorin kayak semacam memuntahkan seluruh informasi yang dia punya, kayak langsung exposition gitu, kayak nih Project Starfish itu adalah ini terus kayak gue mikir nyet, itu sebuah revelation yang bagus kalau lu nggak muntahin semuanya A sampai Z di satu scene loh. Kalau misalkan itu adalah informasi yang diketahui atau di-learn oleh para protagonisnya kita, si Suicide Squad itu dari sepanjang jalan gitu ya, nggak langsung mendadak kayak gini, itu menjadi sebuah aspek misteri yang bagus gitu. Tetapi ketika kita melihat scene yang memuntahkan informasi itu dari A sampai Z, kita ngerasa kayak, atau at least gue ngerasa kayak ini apaan sih gitu, is it supposed to be a big reveal gitu. If yes, it's not working gitu. Kalian harusnya jelasin dari awal apa nih yang ngebuat Project Starfish harus dia hancurin gitu. Ya kan, kayak kalian sama sekali nggak mempertanyakan itu, dan tiba-tiba ketika kalian tahu Project Starfish itu apa, tiba-tiba di situ karakter kalian jadi berubah gitu sama sekali. Tiba-tiba kalian jadi care sama citizen yang ada di sana, kalian jadi berantem satu sama lain. Menurut gue it's not that good of a story telling development dan karakter development. Mungkin Bro Disan gimana nih? Iya, aku sebenarnya benar juga sih. Maksudnya kalau kita ngomongin soal, apalagi kan di sini kan poinnya adalah ternyata ya tujuannya Suicide Squad ke sana adalah supaya upaya cuci tangan pemerintah Amerika lah, supaya nggak ketahuan kalau mereka itu terlibat kan di project Starfish yang seperti lo bilang tidak dipertanyakan sama si orang-orang di Suicide Squad ini apa sebenarnya project Starfish itu awalnya, dari awal kan maksudnya. Cuman ya gue merasanya juga agak ya udah gitu, kayak sekedar lewat doang jadinya informasinya, apalagi itu kan diberitahunya kan cuman di satu scene yang sama The Tinker itu doang kan, yang pas di dalam lab itu yang dia bilang kayak ini tuh ulah pemerintah lu juga, lu pikir ngapain mereka mau repot-repot kesini kan buat ngedestroy project ini dan segala macam, karena mereka terlibat gitu. Terus kayak is that supposed to be something big gitu karena ya jujur aja at that point, maksudnya karena gue merasanya ceritanya sendiri sudah at that point tuh gue merasanya ya udah gue nonton ini tuh ya udah emang buat enjoy the action dan hal-hal seputar itunya aja gitu loh. Karena gue udah merasa kalau gue terlalu mikirin ceritanya sih kayaknya udah nggak masuk sih ini, kayak there will be a lot of things that I'm going to
complain about gitu. Dan ya benar karena memang banyak buat gue banyak juga kelemahannya ya seperti itu tadi kayak kalau mereka memang mau membuat apa ya, gue males banget kalau ngomongnya harus pakai istilah plot twist, tapi kayak gue nggak tahu sih istilahnya apa ya, revelation ya mungkin Iya, revelation. revelation. Kalau Betul, betul. revelationnya soal keterlibatan Amerika itu supposed to be that big, seharusnya sepenting itu ya di gua sih nggak nyampe karena ya udah kayak informasi lewat doang gitu kan, and it least Betul. dan itu berujung pada pertikaian antara si Peacemaker sama si Rick Flag kan, udah aja gitu. Dan gua fokusnya malah jadi ke ya udah gelutnya si Rick Flag sama si Peacemaker itu aja, bukan ke plot pointnya yang pengen mereka highlight itu. Kalau ini adalah upaya cuci tangannya pemerintah Amerika gitu, ya udahlah gitu. Betul, ya exactly kayak apa namanya, maksud gue kalau gue jadi filmmakernya, gue mungkin jadi director, gue akan memanfaatkan tuh celah apa namanya, kan tadi yang seperti yang lu bilang story-nya banyak yang stale gitu kan. Gue akan membuat itu menjadi lebih menarik dengan cara gue reveal new information gitu yang lebih misterius, kayak misalkan ketika cari flag kan akhirnya kan ketemu sama si Resistance kan, walaupun Resistance ini menurut gue nggak penting. Nah, gimana caranya gue bisa membuat si Resistance itu bisa mempunyai andil atau ternyata dia menambahkan value added ke dalam film ini. Kalau gue apa jadi directornya atau gue jadi scriptwriternya, gue akan membuat bahwa si Resistance team ini memberikan informasi baru kepada si siapa namanya Rick Flag, yang mana Rick Flag akan ngasih tahu itu ke tim Suicide Squad yang lain. Mungkin nanti mereka akan ngasih tahu bahwa oke, Project Starfish tuh guys, gue melihat banyak banget citizen kita yang jadinya menghilang gitu. Apa mereka datang semua ke Jotunheim dan nggak pernah balik lagi gitu. Apa gue merasa itu ada sesuatu hal di sana gitu, apa yang perlu dia investigate atau bagaimana gitulah, yang ngebuat orang-orang jadi semacam kayak oke, kenapa semua pada ngilang, aneh banget gitu. Ternyata kan mereka hilang semua karena dijadiin feeder kan buat si siapa namanya Starfish ini gitu. Terus habis itu ketika ketemu sama Tinker, mungkin kita dapat information bahwa lu tuh semua di sini tuh datang ke sini tuh sia-sia karena kalian semua tuh sebenarnya ini adalah untuk upaya cuci tangan gitu. Itu di situ udah mulai keiris informasi itulah, udah mulai dikasih tahu bahwa apa you're doing a wrong thing here guys gitu. Kayak di situ ketika Tinker memberikan informasi itu apa kita baru akan melihat perdebatan antara Rick Flag dan juga si Peacemaker gitu. Nanti apa mereka udah mulai guessing nih di antara mereka, apa di dalam diri mereka sendiri. Oh, kalau misalkan apa yang dia omongin bener, gue akan ngasih tahu datanya itu ke the world gitu. Tetapi dari Peacemaker sendiri, oh enggak man, for the sake of peace, gue nggak akan mau apa namanya ngebocorin informasi keterlibatan AS ke masyarakat gitu. Nah di situ udah mulai kelihatan tuh apa namanya the isu konflik antara Peacemaker dan Rick Flag. Gitu. Jadi nggak terlalu mendadak pas lagi di sana gitu. Benar. Gue akan keep it interesting dengan cara nyebarin beberapa misteri along the way biar kita juga engage dengan sisi story-nya gitu kan. Apa Jason Bourne tuh kayak gitu film-filmnya, dan itu yang bikin menarik gitu sih. Paling mungkin dari sisi story gue akan ngebuat seperti itu. Dan ya itu seperti yang lu bilang sendiri Bro Disan, apa effortnya mereka untuk ngebuat tim Suicide Squad ini bonding gitu hanya di satu scene doang, di pub scene doang gitu kan. Dan itu pun menurut gue kayak agak sudden gitu. Oke, gitu kan. Terus habis itu ya udah, habis itu harusnya kita learn apa namanya beberapa background dari orang-orang Suicide Squad ini, tapi ternyata di situ yang di highlight cuma si Bloodsport sama si Redcatcher doang. Ya kan. Mungkin that's it kali Bro Disan dari sisi story. Mungkin lu mau menambahkan? Ya, I think kalau untuk soal story ya concern gue kurang lebih sama sih sama kayak lo gitu. Dan this is a problem juga buat gue yang pada akhirnya kenapa ya itu tadi gue memilih untuk kayak ya udah just enjoy it as a fun action popcorn movie ya, karena apa ya, gue termasuk salah satu yang kalau nonton film, kalau memang pengen gue coba
tonton dengan lebih serius gitu ya. Maksudnya gue sangat melihat bagaimana karakter-karakter di satu film itu kemudian dikembangkan gitu loh. Karena buat gue selain plot alur ceritanya gitu, salah satu backbone film adalah karakter-karakternya yang ada di dalam suatu film itu sendiri gitu. Seberapa intriguingnya mereka untuk dilihat developmentnya dari awal sampai akhir gitu. Dan itu menurut gue yang agak kurang kena kalau di The Suicide Squad-nya James Gunn ini gitu. Maksudnya nggak ada karakter yang benar-benar gue terpikat sama mereka aside from kemampuan mereka dalam film itu gitu, kayak Bloodsport, Peacemaker gitu. Ya udah, gue simply suka sama mereka ya karena mereka ya looks cool aja gitu dengan segala gadget yang mereka punya, dengan skillnya mereka, terus bercanda-bercandanya mereka. But as a character, as a person gitu, gue merasa tidak ada. Ya udahlah, maksudnya ya apa yang harus gue lihat dari mereka gitu. Cara merekanya bonding untuk develop hubungan mereka dan membawa karakter mereka lebih perkembangan karakter mereka lebih jauh gitu pun menurut gue sih ya hampir nggak ada sih gitu. Ya maksudnya kayak kita lihat lah si Bloodsport sama Ratcatcher 2 yang mau dibikin seperti ada koneksi orang tua dan anak gitu seolah-olah di misinya itu. Ya maksudnya menurut gue ya apa gitu, nggak ada reasoning yang benar-benar kuatnya kenapa James Gunn mencoba untuk develop hal itu, nggak sih? Kalau menurut lu Iya, kayak itu paling gimana yang tuh? foreshadowing-nya paling cuma yang di bus aja kan, yang mereka lagi Tuh. jalan mau kemana itu kan, kayak si Bloodsport kayak bilang ke si Ratcatcher, lu kayak anak gue dah gitu. Iya. Terus itu baru dia bilang akhirnya kayak I'm gonna get you out of here alive gitu, kayak terus kayak ya kenapa bos, cuma karena lu remind dia sebagai dokter lu gitu kah gitu kayak. Nah, tapi menurut gue ya di sini kalau itu interesting tadi yang lu bilang karakter development mungkin selain bonding antara tim Suicide Squad, kita harus ngelihat juga secara individual apakah mereka semua ini mencapai arc karakter development gitu ya. Kayak mungkin kalau kita harus dapat contoh itu dari filmnya James Gunn Guardians of the Galaxy 2 kan, si Yondu tuh lu kelihat kan di Guardians of the Galaxy 2 yang pertama dia selfish ya kan. Tadi lu dikasih lu awal-awal ketemu sama si Sylvester Stallone kan, dibilangin bahwa lu nanti ketika lu mati itu trompet apa itu nggak bakal bunyi pas lu mati gitu. Tetapi akhirnya di akhir-akhir cerita dia sacrifice himself for Peter gitu kan, dan akhirnya ketika dia meninggal ada upacaranya itu kan buat ranger itu, which is itu a nice character arc gitu dari awal film sampai akhir. Lu ngeliat karakter developmentnya dia seperti apa gitu, dan ini nggak kita ketemukan gitu di dalam Suicide Squad yang baru gitu. Kayak kita tend to forget bahwa orang-orang di dalam Suicide Squad ini adalah mereka semua mercenaries gitu ya, mereka bad guys, mereka itu villain gitu kan. Jadi ketika mereka akhirnya tiba-tiba di akhir film mereka mencoba untuk menyelamatkan orang-orang gitu ya, kita jadi nggak ngerti reasoningnya gitu, why gitu kan. Kayak ini udah dikasih tahu nih, Bloodsport adalah orang yang willing to kill for money gitu kan. Peacemaker willing to kill child and woman alike agar ada peace gitu kan. Harley Quinn dia ngebunuh orang sesuka dia, oke. King Shark juga, oke. Nah itu hal-hal yang kita tend to forget ketika kita nonton film yang tentang anti-hero gitu. Ini kenapa nih tiba-tiba dia jadi care gitu. Kalau Deadpool kan enak gitu loh bro, lu nontonnya. Kenapa dia mau nyelamatin si Vanessa? Ya, basically gue nggak peduli dengan dunia, tetapi Vanessa adalah pacar gue gitu. Cuma kan kalau ini lebih a big mission gitu ya. Kita nggak melihat jadinya tuh background atau reasoningnya dia yang tadinya egois terus tiba-tiba menjadi memilih untuk menyelamatkan orang-orang yang bahkan mereka nggak kenal gitu. Jadi menurut gue that's a missing point ya menurut gue. Jadi gue sama sekali nggak connect gitu ya. Jadi gue ketika nonton terakhirnya kayak ya udah deh, oke deh. Gitu aja. Ya, ini mungkin satu poin final yang buat gue perlu dibahas dengan lebih lanjut ya. Kalau kita ngomongin soal
the final fight between the Suicide Squad melawan Starro the Conqueror. Apa menurut lo soal itu? Aside from, gue nggak tahu, mungkin opini kita sama dalam hal ini selain dari masalah eh, prinsip moralnya tokoh-tokoh di The Suicide Squad ini yang kayak menurut gue kayak muncul entah dari mana gitu, yang tiba-tiba mereka memutuskan kayak ya udah kita selamatkan saja mereka gitu, karena kan mereka, si Bloodsport sendiri kan awalnya bilang kayak you heard what she said gitu kan waktu dia referring to Amanda Waller. Cuman pas dia cabut tiba-tiba kayak ya udah fuck it kita lawan saja Starro gitu kan, kayak aneh aja menurut gue gitu. Iya, Tidak betul, betul. build up yang menunjukkan prinsip moralnya mereka tuh menurut gue ya gak smooth sih gitu jadinya. Cuman the whole fight menurut gue very entertaining, karena ya Iya, eh, apa ya, gue melihatnya James Gunn bisa gitu loh bikin monster yang bentuknya se-silly Starro the Conqueror itu, yang kayak Patrick Star-nya SpongeBob itu, kayak kayak mm, bisa jadi menacing tapi lucu betul, betul. juga di saat yang sama gitu loh. Ya seru aja sih gitu untuk soal perang-perang dan visualnya ya. Iya, iya, iya. Iya, basically sih kalau untuk final fight scene apa namanya gue harus apa again mengkaitkan ini dengan again dengan story dan juga dengan karakter Waller. Oke, menurut gue pertama karakter Waller itu nggak penting di sana. Gue harus ngasih tahu itu karena dia pentingnya cuma buat assemble the team doang awal-awal, sama ngasih tahu bahwa lu kalau lu ngapa-ngapain gue bisa ngebom apa activate bom yang ada di bawah kepala lu. Oke, jadi lu kalau lu ngelakuin suatu hal yang macam-macam kita bisa ngebunuh lo gitu. Apa tuh satu, dia karakternya nggak penting. Oke. Terus yang kedua adalah again dari story, tiba-tiba kalau kalian semua nanti udah nonton kalian akan tahu tuh bahwa initial objective apa buat Suicide Squad apa ke Jotunheim itu adalah untuk apa destroy all evidences of Project Starfish ya. Dia harus ngancurin seluruh bukti-bukti yang terkait dengan Project Starfish. Oke. Nah, abis itu kita tahu bahwa di akhir di final fight scene itu bahwa sebenarnya yang dia pengen hancurin itu ada specific information, yaitu adalah keterlibatan Amerika Serikat dalam pengembangan apa Project Starfish ini gitu. Dia nggak mau ketahuan, makanya dia pengen itu dihancurin gitu. Makanya dia mikir kayak ya udah selama itu udah dihancurin kita nggak peduli sama Starro, kayak biarin aja tuh Starro, udah lu yang penting cabut deh dari sana gitu. Cuma it doesn't make sense gitu. Apa namanya, tahu dari mana dia Starro itu nggak akan mencapai ke US gitu. Kalau gue jadi si Amanda Waller, gue akan bilang bahwa bro, apa namanya, lo harus matiin tuh si Starro bro, karena kalau lu nggak bunuh dia di sekarang terus ntar dia tiba-tiba berenang gitu ya ke US, itu bakal apa namanya mengakibatkan kematian yang banyak juga ke rakyat US gitu. Itu merupakan jalan pikir yang logis menurut gue, seperti itu gitu, Ya, bukan kayak ya, udah deh yang penting lu cabut dari sana gitu, kayak iya, what iya, the fuck, aneh banget menurut iya, gue. iya. Paling gitu sih bro ya Iya, iya, menurut gue. benar-benar. Iya, nggak ada jaminannya juga gitu loh. Maksudnya alasannya Waller suruh pergi, mereka pergi kan karena suruh mereka pergi karena ya udah gitu, biarin aja ada kekacauan di negara yang udah gak dianggap sebagai ally-nya Amerika Serikat gitu kan. Kayak ya itu would be good buat pemerintah gitu. Cuman ya kalau dipikir-pikir benar juga gitu loh, kalau si Starro ini udah ngamuk, udah menguasai Corto Maltese, apa terjamin gitu, maksudnya kalau dia ya udah dia bakal diam di situ aja gitu, nggak pergi kemana-mana gitu, tidak memutuskan untuk nyebrang ke Amerika gitu. Iya, 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 betul, betul, betul. Dan kalau gue jadi direkturnya atau gue jadi scriptwriternya, gue nggak akan ngebuat karakter-karakter Suicide Squad ini menjadi peduli sama si citizennya. Tetapi kalau gue jadi director atau scriptwriternya, gue akan ngasih tahu bahwa lu kan tahu kan Starro gede banget. Itu tuh udah kayak Gundam, udah kayak Godzilla. Oke, gue akan ngebuat gimana caranya mereka akhirnya pengen ngebunuh si Starro ini, yaitu dengan cara apa, mereka itu sebenarnya mau dijemput nih bro sama helikopter, tetapi ketika helikopter mau turun dihancurin sama Starro.
Jadi dia bilang bahwa lo kayaknya cara satu-satunya cara lu untuk keluar dari Corto Maltese dijemput pakai helikopter adalah lu harus ngancing Starro-nya dulu bro, baru kita bisa land ke Corto Maltese. That's the only thing yang ngebuat lu bisa ensure your survival. Nah baru abis itu dia Iya, kayak ya udah ya kan, iya. gue pengen survive. Oke, kita hancurin deh si Starro ini. Bukan dia pengen nge-save individu-individu yang di sana. Menurut gue itu lebih pas dengan karakternya mereka yang egois Iya, gitu. betul. Ya kan? Ya Iya, kan? cerita yang lu propose itu sebenarnya kalau melihat penokohan tokoh-tokoh ya karakter-karakter di The Suicide Squad ya lebih make sense gitu, Iya. dan logika yang ada di ceritanya pun lebih masuk gitu loh, daripada membuat Iya. mereka kayak tiba-tiba out of nowhere aku peduli pada rakyat Corto Maltese Iya. Iya. karena kita kan udah bantuin si pasukan resistance ya nih gitu. Iya, gak jelas. Itu resistance tuh gak jelas banget tuh. Ya itu yang gue kaget adalah yang tiba-tiba dia kayak kan si ada tuh yang si tua mati yang Iya, di presidennya. Terus habis itu mereka di sana kayak nih si Nganu udah mati nih. Berarti gue presidennya. Terus tiba-tiba si resistance-nya masuk gitu. Terus, iya. woi lu kita bunuh nih, kita rakyat resistance akan take over Corto Maltese. Satu gue kayak okay, out of nowhere guys, really I don't care about your subplot. Iya, Okay. iya. What the fuck banget. Tapi kalau soal karakternya gue baru kepikiran juga, gue ternyata ada satu bagian yang menurut gue cukup bagus kalau ngomongin soal penokohan ya. Gue di situ melihat ada satu bagian di mana Harley Quinn itu kalau nggak salah yang waktu dia habis ditangkap, dia mau diajak kawin tuh sama si salah Iya, satu iya. pimpinannya itu kayak di situ gue bisa melihat bagaimana Harley Quinn itu point of view-nya dia melihat kehidupannya dia dan laki-laki yang ada di sekitar dia setelah dia dimanfaatkan oleh Joker and things like that gitu loh. Di situ meskipun adegannya brief, menurut gue di situ ada satu sisi yang cukup menarik sih, menjabarkan bagaimana point of view-nya si Harley Quinn terhadap orang-orang yang di sekitarnya dia, terutama ke laki-laki gitu. But Ya. I think selain itu nggak ada yang kena banget lagi sih di gue kalau untuk soal ya karakter developmentnya ya, maksudnya itu sih menurut gue yang paling berkesan ya si Harley Quinn itu gitu. Sedangkan kalau yang lain-lain ya udah karakternya gue suka simply karena ya udah gitu, karena mereka keren aja dengan kemampuannya, apalagi kayak Iya. Bloodsport waktu gabungin semua Wah, itu pistolnya keren banget. gitu. Waduh, Keren banget. Keren asik banget. banget, asik banget. Iya. Tapi ya soal Harley Quinn kayak it's nice to know her point of view gitu ya. Iya, Kayak twisted banget dia dengan perlakuannya dia terhadap para pria gitu ya. iya, Sampai-sampai kalau ada yang red flag langsung dibunuh gitu, iya, kayak what the fuck. Itu kocak banget. Cuma maksud gue ya udah that's it gitu. iya. Jadi kalau kalian memang cari filmnya itu yang entertaining dari sisi komedi sama dari sisi actionnya, this is it for you guys. Suicide Squad buat kalian. Tetapi kalau kalian mencari story yang storynya bagus, karakter developmentnya oke, it's not for you guys gitu sih. Itu menurut Iya. gua sih. I see. Oke, sebelum kita udah isinya misu kali ini, final verdict boleh nggak nih Brody? Gimana kesimpulannya soal The Suicide Squad, sekaligus kalau lo mau kasih rating mungkin dari 1 sampai 5? Oke, shit bro. Oke, kesimpulan gue, it's hard, oke guys, untuk kita nggak membandingkan versi yang ini dengan versi yang sebelumnya, ya, David Ayer 2016. Kalau kita bandingin, jelas Suicide Squad yang ini banyak banget improve-nya dan jauh lebih bagus Ya. gitu. Tapi kalau kalian melihat ini sebagai satu film yang berdiri sendiri tanpa harus kita bandingin dengan film yang sebelumnya gitu, film ini jelas masih mempunyai beberapa kekurangan gitu, dan menurutku cukup major kekurangannya, yaitu di masalah story dan juga karakter development gitu. Dan menurut gue sih ratingnya mungkin this is 3 dari 5 lah gitu. Kalau Bro Disan gimana I nih? see. Ya, kalau gue sih apa ya, overall menghibur, jelas sangat kelihatan bedanya dengan yang David Ayer. To the point menurut gue
rilis di Ayer Cut itu udah nggak penting lagi gitu loh. Kayak terlepas dari itu beneran ada atau enggak yang Ayer Cut-nya, kayak it's not relevant anymore when you already have something as fun as the Suicide Squad yang dibikin sama James Gunn gitu. Meskipun benar juga kata lo, kalau misalnya mau apa ya istilahnya ya, ditelaah dari segi cerita dan segala macamnya, di breakdown dan segala macam ya, masih banyak kekurangannya gitu. Dan mungkin bisa jadi memang itu yang disacrifice sama si James Gunn untuk menghasilkan film ya yang memang seperti itu yang dia pengen gitu. Jadinya ya apa istilahnya ya, lo nggak bisa memenangkan semuanya gitu loh. Jadi kayak ya mungkin itulah ya yang harus dia bayar gitu loh ya, dengan mengorbankan beberapa banyak hal di segala cerita dan segala macamnya gitu. Tapi ya kalau gue pribadi memberi rating karena gue cukup mudah dissuade dengan action dan visual yang bagus, yang benar-benar dipikirin gitu loh, yang nggak sembarangan. Gue mungkin bakal kasih 3,5 sih, 3,5 out of 5 gitu, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama lah, maksudnya ya pada akhirnya kan kita sama-sama sepakat lah kalau gue sama lo ya, itu menghibur di beberapa poin, meskipun ya kalau kita menelaah lebih lanjut ya tetap ada flow-nya, masih ada gitu loh. Betul, betul. Oke jadi deh. ya sekitar segitulah nilainya lah ya. Iya. Thank you banget Brody Thank you, Bro atas Bisan. rantingnya. Iya nih udah enak nih tidurnya nanti malam. Oke. Thank you juga buat teman-teman, kalau yang dengerin atau nonton Sinemisuh kami kali ini, silahkan kalau kalian punya opini bisa diberikan di reply, dan kalau kalian suka silahkan di share, di like, di subscribe, apapun itu lakukanlah sesuka kalian. Kalau nggak suka juga silahkan di dislike atau apapun itu, namanya juga opini kan ya, bisa beda-beda. Jadi ya udah itu aja, semoga kita sehat-sehat selalu. Buat Brody juga semoga sehat-sehat selalu, stay safe, stay healthy. Sampai ketemu lagi guys. Sampai ketemu lagi, gengs.